Saudara-saudari terkasih, saya pernah work dengan beberapa frater waktu masih frater. Kemudian saya nginep tinggal di Jembuluit. Kemudian kami kerja di Jalan Arjuna. Waktu itu hanya ada oplet dari Jembuluit ke stasiun. Kemudian kami turun di pabrik Kina, dari pabrik Kina ke Jalan Arjuna sana jalan kaki. Pagi-pagi masih segar dan belum sarapan. Karena tidak ada untuk sarapan, maka dengan semangat yang mau tidak mau harus kerja, jadinya kami harus berjalan ke tempat kerja. Dan sampai di sana pun apa yang terjadi adalah pertama kali bahwa saya harus makan di bawah pohon mahoni, makan bolet, tahu bolet kan, ketela dan bajigur. Waktu itu masih harganya kami berlima habis 120 rupiah, masih sangat-sangat murah. Tapi apa yang saya alami adalah kami menikmati bolet itu sebagai sarapan yang sangat enak. Bukan hanya bolet dan bajigur yang masih anget itu, tetapi kebersamaan dimanapun terjadi. Kebersamaan satu sama lain, satu tujuan, itulah yang saya rasakan. Gak tahu apakah Anda pernah mengalami itu, ya silahkan saja. Coba-coba cari bolet sekarang susah. Makan bolet dengan bajigur sekarang juga sudah susah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya merenungkan Injil hari ini, di mana Yesus menampakkan diri di Danau Genesaret kepada para rasul, di mana para rasul mereka mencari ikan, mau menangkap ikan, tetapi tidak dapat apa-apa. Lalu kata Yesus kepada mereka, waktu ditanya, anak-anak, apakah kamu punya ikan? Saya merasa mungkin kalau orang lagi kesel semalaman cari ikan nggak dapat apa-apa, capek, kemudian ditanya ikan, ngece. Jadi jawabnya saya rasa mungkin dengan keras sekali dia mengatakan nggak ada, bari ketus tea. Pasti udah jengkel, kesel, masa ditanya ikan. Nah, seperti itu juga jawaban yang ketus itu, tetapi Yesus tetap menyapa mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, kamu akan memperolehnya. Ya, yang namanya sudah mulai putus asa, ada perintah itu ya insya Allah lah. Paling begitu, mudah-mudahan dapat. Siapa tahu, coba-coba ternyata mendapatkan ikan itu begitu banyak. 153. Nggak tahu yang ngitungnya dari mana, saya nggak tahu juga. Karena saya nggak ikut ngitung soalnya. Apakah Petrus dan Yohanes sempat ngitung berapa jumlah ikannya, saya nggak tahu.
Tapi minimal jumlahnya banyak. Arti banyak adalah bahwa ini ada kaitannya dengan perintah Yesus yang mengatakan lemparkanlah ke sebelah kananmu maka kamu akan mendapatkannya. Lalu kesimpulannya adalah apa yang dikatakan Yohanes kepada Petrus itu Tuhan. Bahwa rencana Tuhan di luar rencana manusia. Yang kadang-kadang mustahil. Manusia sudah berusaha, sudah capek, sudah kesel, sudah jengkel. Tetapi ada hal yang sangat kecil, sepele. Kemudian melakukan sesuatu. Iya ya, kenapa ya? Kenapa dari tadi kita nggak begini seperti itu? Baru ketahuan bahwa itu Tuhan. Makna perintah Yesus, lemparkanlah sebelah kananmu. Artinya bahwa para murid harus tetap melakukan sesuatu yang benar. Itulah kesetiaan kepada Yesus yang selalu harus dipegang oleh para murid. Yang kedua, persoalannya tidak berhenti di situ. Kemudian mereka menarik jala itu ke darat. Dan di situ Yesus sudah menyediakan roti dan ikan, walaupun ikannya tidak banyak, sehingga menyuruh para murid untuk mengambil ikan lagi. Apa yang dilakukan Yesus adalah bahwa Yesus menyediakan perjamuan itu tanpa ada inisiatif dari para murid. Yesus menyediakan itu. Suatu perjamuan yang bisa dinikmati bersama-sama. Perjamuan, ya mau disebut perjamuan boleh, mau disebut sarapan boleh. Tapi suatu kebersamaan. Akhirnya Yesus sadar bahwa ini tidak cukup. Maka mereka boleh mengambil ikan yang baru saja ditangkap untuk berpartisipasi di dalam perjamuan itu. Saya melakukan sesuatu dan saya juga harus berpartisipasi di dalamnya, memberikan sesuatu agar cukup untuk semuanya. Dan apa yang dinikmati oleh mereka adalah mereka tidak bertanya lagi kepada Yesus siapakah dia, tapi mereka merasakan bahwa kehadiran Tuhan di dalam kesederhanaan, di dalam makan bersama, di dalam sebagai seorang guru, seorang nabi yang makan bersama dengan murid-muridnya adalah sesuatu yang keistimewaan yang besar. Suatu kehormatan di mana mereka boleh makan bersama. Nilai perjamuan makan-makan bersama, entah di restoran, entah di warung, entah di pinggir jalan. Kalau ada kebersamaan, siapakah dia? Orang makan bersama tidak melihat bahwa dia presiden, dia bupati, atau dia gubernur. Adalah makan bersama, dinikmati bersama. Disitulah letak kebersamaan yang bisa memberikan kegembiraan satu sama lain. Itulah yang diciptakan oleh Yesus kepada para muridnya. Perjamuan yang dilakukan dengan partisipasi para murid. Dan itulah yang sebenarnya kalau saya melihat perayaan Ekaristi yang kita rayakan, ada suatu proses pengenalan tentang Yesus, proses pengenalan tentang Tuhan, proses pengenalan diri sendiri. Maka diawali dengan ritus tobat, saya mengaku, dan seterusnya, mendengarkan sabda Tuhan sebagai persiapan kita untuk mengenal Tuhan secara lebih dekat, dan barulah kita bersama-sama dalam kesatuan itu menyambut di dalam Ekaristi. Saudara-saudari sekalian, proses ini adalah gambaran yang sangat singkat
yang boleh kita renungkan bersama, bahwa Ekaristi itu bukan hanya sekedar bahwa saya datang ke gereja menyambut komuni, udah. Maka dikatakan ada pembacaan sabda, entah dari kisah para rasul, entah dari perjanjian lama. Itu adalah mendekatkan diri kita pada Tuhan untuk mengenal itu Tuhan. Barulah kita boleh dekat dengan Tuhan dan kita boleh bersatu dengannya. Bacaan Injil selanjutnya adalah satu hal yang saya tidak baca, yaitu bahwa sesudah mereka sarapan, Yesus mengajak Petrus. Waktu itu ditanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dari buntut semuanya itu setelah 3 kali baru dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada Petrus dan para rasulnya. Kita setelah merayakan Ekaristi kita juga diutus. Diutus itu bukan soalnya kita pulang kemudian ada pengumuman tidak boleh berkumpul di dalam sekitar lingkungan gereja supaya tidak kena COVID, jadi silahkan pulang. Bukan hanya itu, tapi dalam hal ini melaksanakan perintah yang pertama tadi, apakah yang dilakukan, yang diberikan Tuhan kepada para rasul, lemparkanlah jalamu di sebelah kanan. Jala adalah milik peralatan modal dari para rasul. Anda juga punya modal seperti itu. Anda punya jala. Apakah jala itu dilakukan dengan benar? Silakan Anda melihat diri sendiri. Apakah jala saya lemparkan dengan benar dan menghasilkan sesuatu? Apakah saya menuruti perintah Tuhan melemparkan jala itu di sebelah kanan atau semau kita? Semoga kita mampu menangkap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita bersama-sama